Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap insan dalam perjalanan hidupnya pasti pernah diuji. Ujian datang dalam berbagai bentuk, kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan orang tercinta, hingga tekanan batin yang seolah tak kunjung reda. Dalam Islam, ujian bukanlah tanda murka Allah, melainkan bagian dari kasih sayangnya. Melalui ujian, Allah mendidik, membersihkan, dan mengangkat derajat hambanya. Maka, bukan soal apakah kita diuji atau tidak, tetapi bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan hati yang ikhlas dan sabar. Namun, tidak semua orang kuat bertahan lama dalam badai kehidupan. Banyak yang merasa lelah, hampir menyerah, bahkan mempertanyakan kenapa cobaan tak kunjung usai. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting bagi seorang muslim untuk mencari kekuatan dalam iman dan memahami bahwa dalam setiap ujian, selalu ada jalan keluar. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan mereka, dan setiap malam pasti akan diikuti pagi. Maka, mengetahui tanda-tanda bahwa ujian akan segera berakhir menjadi penyemangat untuk terus bertahan. Islam sebagai agama rahmat telah memberikan isyarat dan petunjuk, baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap ujian akan diakhiri oleh kemudahan. Beberapa tanda bahkan dijelaskan dalam riwayat yang syahih sebagai pertanda bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Mengenali tanda-tanda ini bisa menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa setiap luka akan sembuh, setiap tangis akan berganti senyum, dan setiap ujian akan berakhir dengan kemuliaan. 1. Hati mulai merasa tenang meski ujian belum berakhir. Ketika seseorang menghadapi ujian yang sangat berat, biasanya hati terasa sempit, pikiran bercabang, dan batin dipenuhi kecemasan yang sulit dijelaskan. Namun, akan datang suatu masa di tengah-tengah ujian tersebut ketika hati mulai merasa tenang, meskipun keadaan belum berubah secara lahiriah. Ini bukan karena ujian menjadi ringan, melainkan karena Allah telah memasukkan ketentraman ke dalam dada hambanya. Ketenangan semacam ini tidak datang dari logika atau penyelesaian masalah, tetapi berasal dari cahaya iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa sumber ketenangan sejati bukanlah berakhirnya masalah, tetapi kedekatan dengan Allah. Maka, jika di tengah kesulitan yang belum terpecahkan engkau bisa merasakan tenang, itu berarti hatimu telah ditenangkan oleh zikir dan iman. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa ketenangan adalah ciri orang yang berada dalam lindungan Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa sifat tergesa-gesa adalah dari setan, sedangkan sikap tenang dan mantap adalah dari Allah. Maka, munculnya ketenangan di tengah badai adalah tanda bahwa ujian itu akan segera menemukan ujungnya. Karena tidak mungkin Allah menurunkan ketenangan kepada hati yang masih dalam fase pembentukan. Ketenangan adalah pertanda bahwa fase pembentukan telah berakhir, dan fase penyembuhan telah dimulai. Orang-orang yang mendapat ketenangan dari Allah akan merasakan kedamaian dalam sholatnya, kemantapan dalam doanya, dan keteguhan dalam amalnya. Tidak lagi ada pertanyaan, kenapa aku diuji? Melainkan berubah menjadi, apa yang Allah ajarkan lewat ini? Itulah tanda bahwa seorang hamba telah mulai memahami hikmah di balik musibah. Pemahaman ini adalah cahaya yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Ujian tidak langsung hilang, tapi cara pandang terhadapnya berubah, dan itulah kemenangan awal. Dengan demikian, jika dalam dirimu mulai muncul ketenangan yang tak dapat dijelaskan padahal cobaan belum berakhir, maka itu adalah karunia yang luar biasa. Allah telah mempersiapkan jiwamu untuk menerima kemudahan. Seperti langit yang sedikit demi sedikit berubah dari gelap menjadi terang,
begitu pula hati yang diberi ketenangan oleh Allah. Inilah pertanda kuat bahwa jalan keluar sudah dekat, dan bahwa Allah sedang menuntunmu menuju akhir ujian dengan cara yang sangat lembut. 2. Kebaikan dan pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Salah satu sifat Allah adalah Maha Memberi dan Maha Menolong. Pertolongannya seringkali datang tidak dengan cara yang kita rencanakan atau harapkan. Dalam fase ujian hidup yang sangat berat, ketika manusia merasa sudah tidak punya daya dan upaya, tiba-tiba Allah mengirimkan bantuan dari arah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Inilah pertanda besar bahwa ujian itu tidak lama lagi akan berakhir. Datangnya pertolongan secara tiba-tiba adalah bukti bahwa Allah mendengar doamu yang selama ini kau panjatkan dalam diam dan tangisan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah janji yang sangat kuat bahwa kebaikan dan solusi tidak selalu datang dari apa yang manusia rancang. Ketika dalam kesulitan kau tetap menjaga ketakwaan dan kesabaran, Allah akan menggerakkan takdir untuk membukakan pintu-pintu yang bahkan tidak pernah kau ketuk. Mungkin melalui orang yang tidak dikenal, peristiwa yang tak terduga, atau rezeki yang tidak direncanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis juga mengajarkan bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan kelapangan bersama kesempitan. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap ujian berat, sebenarnya pertolongan Allah sedang bergerak secara tak terlihat. Kadang Allah menunda terlihatnya pertolongan agar hambanya menguatkan iman, menajamkan keyakinan, dan membentuk jiwa yang lebih kokoh. Ketika bantuan itu datang, biasanya disertai rasa haru, karena kita tahu bahwa tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali Allah semata. Pertolongan yang datang dari arah tak terduga juga menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam banyak kisah para nabi, pertolongan Allah selalu hadir di saat paling genting. Seperti Nabi Musa alaihi salam yang dikejar Fir'aun dan terjepit di Laut Merah. Ketika jalan sudah benar-benar buntu secara logika, Allah belah lautan untuknya. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam saat dilempar ke dalam api, Allah membuat api menjadi dingin dan menyelamatkannya. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa datangnya pertolongan dari arah yang tidak disangka adalah sunnatullah bagi hamba-hamba yang bertawakal. Maka, jika kamu sedang berada dalam ujian berat dan tiba-tiba menerima kebaikan yang tak kau cari, pertolongan yang tak kau minta secara langsung, atau solusi yang di luar perkiraan, yakinlah bahwa itu bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan bahwa Dia tidak lalai terhadap urusanmu. Dan biasanya, pertolongan tak terduga adalah isyarat kuat bahwa masa sulit akan segera berakhir, karena Allah telah mengambil alih urusanmu secara penuh. Saat itulah, kamu hanya tinggal bersyukur dan terus melangkah dalam kebaikan. 3. Muncul rasa syukur dalam kesulitan. Tanda paling indah bahwa ujian berat akan segera berakhir adalah ketika seorang hamba mulai mampu bersyukur dalam kondisi yang sulit. Rasa syukur ini bukan hanya sekadar lisan mengucap, Alhamdulillah, tetapi kesadaran dalam hati bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Ketika seseorang bisa menemukan sisi positif, sekecil apapun, dalam tengah badai musibah, maka ia telah mencapai makam keimanan yang tinggi. Syukur dalam kesempitan adalah tanda bahwa hati telah lembut dan matang secara rohani. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini menjadi janji terbuka bahwa syukur akan mendatangkan tambahan nikmat, bahkan dalam keadaan sempit. Jika dalam kondisi sakit, engkau bersyukur karena masih diberi waktu untuk bertaubat. Jika dalam kemiskinan, engkau bersyukur karena masih bisa makan. Jika dalam kehilangan, engkau bersyukur karena masih punya keimanan. Maka ini adalah pintu yang membuka kelapangan dari arah Allah. Syukur dalam kesempitan menjadi sinyal bahwa ujian akan segera berganti menjadi nikmat. Dalam hadis disebutkan bahwa orang mukmin itu sungguh menakjubkan. Bila mendapat nikmat ia bersyukur, dan bila diuji ia bersabar, dan itu semua menjadi kebaikan baginya. Ketika ujian membuat kita merenung lebih dalam,
mendekatkan diri lebih kuat kepada Allah, dan pada akhirnya membuat kita berkata, "Ya Allah, andai bukan karena ujian ini, aku tidak akan sedekat ini denganmu," maka itu adalah bentuk syukur batin yang luar biasa. Dalam posisi itu, Allah melihat bahwa hati kita telah siap menerima anugerah dan jalan keluar. Rasa syukur dalam kesulitan bukanlah sifat yang mudah dimiliki. Ia lahir dari hati yang telah melewati berbagai goncangan iman dan tetap teguh berdiri. Rasa ini bisa menjadi pembeda antara orang yang terpuruk dan orang yang bangkit. Mereka yang bersyukur dalam kondisi sempit biasanya memiliki visi akhirat yang tajam. Tidak hanya melihat dunia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Maka, ketika seseorang mampu melihat hikmah dan rahmat dalam ujian, berarti hatinya telah terang, dan itu adalah pertanda bahwa kemudahan sangat dekat. Jadi, jika dalam perjalanan hidupmu engkau mulai bisa bersyukur meskipun keadaan belum berubah, jangan anggap enteng hal itu. Itu adalah pertanda bahwa Allah telah mengangkat beban terbesar dari hatimu, dan sebentar lagi akan mengangkat beban dari hidupmu. Karena syukur adalah magnet nikmat, dan hanya mereka yang benar-benar dicintai Allah yang bisa bersyukur dalam kesempitan. Tanda ini sangat kuat, dan jika engkau telah merasakannya, bersiaplah untuk menerima kebahagiaan yang telah Allah persiapkan setelah ujian beratmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ujian memiliki masa akhir. Seberat apapun beban yang kamu rasakan hari ini, tidak akan selamanya menghimpit. Dalam Islam, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua memiliki nilai dan pahala, terutama jika dilalui dengan sabar, ikhlas, dan tetap menggantungkan harapan kepada Allah. Maka, jangan biarkan hatimu putus asa. Ketahuilah bahwa bahkan ketika kamu merasa sendiri, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tanda-tanda bahwa ujian akan segera usai bisa menjadi penguat langkah. Ketenangan hati, datangnya pertolongan yang tak terduga, dan munculnya rasa syukur dalam kesulitan bukan hanya isyarat, tetapi juga anugerah. Tanda-tanda ini hadir bukan untuk disambut dengan lengah, tetapi untuk disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah senjata utama seorang hamba dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan bahwa tidak ada doa yang sia-sia, dan bahwa setiap kesulitan akan disusul dengan dua kemudahan. Maka, ketika tanda-tanda itu mulai tampak, yakinlah bahwa Allah sedang menggenggam tanganmu, menuntunmu keluar dari lorong gelap menuju cahayanya. Tugas kita adalah tetap sabar, tetap berbuat baik, dan terus menjaga hati agar tidak berpaling dari Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melalui setiap ujian hidup dengan kesabaran dan keimanan yang utuh. Dan semoga kita termasuk golongan yang melihat ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Jika engkau sedang diuji saat ini, percayalah, badai pasti berlalu, dan pertolongan Allah sangat dekat. Jangan menyerah, karena bisa jadi, engkau sedang berada di ujung jalan, tempat ujian itu akan berakhir dan cahaya akan menyambutmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.